Halo teman-teman, selamat datang di Sekolah Minggu GKI Citra Garden. Mari siapkan hati untuk beribadah kepada Tuhan ya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom anak-anak. Wah, tidak terasa ya Lause Len ya. Sudah hari Minggu lagi nih. Iya nih, ibadah lagi nih Lause. Iya, gimana kabarnya Lause Len? Saya baik Lause. Ini gimana? Puji Tuhan baik. Iya. Nah, anak-anak di rumah gimana kabarnya? Masih baik juga ya Lause ya. Iya, mudah-mudahan semua baik ya. Kita mau bersyukur kepada Tuhan untuk penyertaan Tuhan. Nah, saat ini udah siap belum nih anak-anak beribadah? Pastilah ya Lause, udah siap dong. Kan tahu hari ini jam berapa mau ibadah ya? Iya. Nah, masih ingat kan ya Lause Len? Kita dalam minggu-minggu ini lagi membahas tentang apa nih di sekolah minggu? Toko perjanjian ya Lause ya? Iya, betul sekali, toko perjanjian. Nah, toko perjanjian ini kita udah sampai minggu yang keberapa nih? Minggu ini minggu yang ketiga ya Lause. Minggu ya? yang ketiga. Minggu pertama apa nih Lause Len tokohnya? Kalau nggak salah sih Adam. Tapi bener deh. Bener. Minggu kedua. Minggu kedua kan baru kemarin Lause. Masa Iya. sih lupa? Masa sih lupa? Iya, minggu kemarin apa tuh? Tentang Nuh. Oh, yang pakai kapal itu. Iya. Pasti anak-anak semua masih ingat ya. Iya, Nah, Lause. kita mau siapkan hati kita mau memuji Tuhan, kita mau dengerin firman Tuhan. Yuk, semuanya duduk di tempatnya masing-masing dengan sikap hormat. Kita mau datang kepada Tuhan, kita mau nyanyikan pujian Morning Father, Morning Jesus, Morning Holy Spirit. Kita mau dengan sungguh-sungguh ya anak-anak datang sama Tuhan, mau mengatakan terima kasih Tuhan. Morning Father, Morning Jesus, Morning Holy Spirit. Thank you for this day. Morning Father, Morning Jesus, Morning Holy Spirit. Thank you for this day you give me breath. I want to praise you, Lord. Anak-anak, kita mau dengan sungguh-sungguh dan segenap hati kita mau bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan dan penyertaan-Nya. Morning Father, Morning Jesus, Morning Holy Spirit. Thank you for this day. Morning Father, Morning Jesus, Morning Holy Spirit. Thank you for this day you give me breath. I want to praise you, Lord. Thank you for this day. Thank you for this day you give me breath. I want to praise you, Lord. Nah, anak-anak, kita mau awali ibadah kita di dalam doa ya. Yuk kita semua lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih Tuhan dan penyertaan Tuhan sepanjang hidup kami. Kami berterima kasih Tuhan karena kebaikan-Mu kami boleh ada hari ini. Tuhan, hari ini adalah hari Sabat-Mu. Kami tidak akan pernah lupa untuk datang kepada Tuhan. Kami mau memuji Tuhan, kami mau bersekutu bersama-sama dengan Engkau dan dengan teman-teman kami ya Tuhan, dimanapun mereka berada. Tuhan berkati ibadah kami mau mulai ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan Tuhan berkati. Haleluya, amin. Wah, Lause Len, kita bersyukur sekali ya
untuk Iyalah, kasih Sus. Tuhan di dalam kehidupan kita. Penyertaan Tuhan itu sungguh luar biasa ya Bener Lause loh, Lenden Sus. ya. Iya. Iya. Yuk anak-anak kita semua mau sama-sama bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan pujian panjang dan lebar. Kasih Yesus panjang dan lebar. Anak-anak semangat ya. Yes. Yuk kita mau sama-sama bergerak ya. Panjang dan lebar kasih Yesus, panjang dan lebar, panjang dan lebar, panjang dan lebar, panjang dan lebar kasih Yesus, panjang dan lebar, tinggi dan dalam, tinggi dan dalam kasih Yesus, tinggi dan dalam, tinggi dan dalam, tinggi dan dalam kasih Yesus, tinggi dan dalam. Anak-anak kita menyanyikan pujian ini sekali lagi ya. Panjang dan lebar, panjang dan lebar kasih Yesus, panjang dan lebar, panjang dan lebar, panjang dan lebar kasih Yesus, panjang dan lebar, tinggi dan dalam, tinggi dan dalam, tinggi dan dalam kasih Yesus, tinggi dan dalam, tinggi dan dalam, tinggi dan dalam kasih Yesus, tinggi dan dalam. Wah, luar biasa ya. Iya, Kita Lause. merasakan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Kasih Tuhan itu luar biasa ya Lause ya. Iya betul sekali, dan kita juga sudah melihat ya dari tokoh-tokoh perjanjian yang sudah kita belajar minggu-minggu yang lalu Iya, bahwa janji Tuhan itu sungguh luar biasa. Kita anak-anak Tuhan harus belajar untuk taat dan setia ya menantikan janji itu. Nah anak-anak, selain taat dan setia, kita juga harus menjaga hati kita, menjaga hidup kita supaya kita tidak melakukan dosa. Yuk kita mau nyanyikan pujian ini. Jagalah hatimu terhadap dosa, takutlah akan Tuhan senantiasa. Saya yakin ya anak-anak semua sudah bisa. Yuk kita pakai gerakan. Jagalah hatimu terhadap dosa, takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa, takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dan hidupmu buat Yesus tersenyum. Ada amin anak-anak? Yuk Amin kita dong, mau Lause. nyanyikan pujian ini sekali lagi. Jagalah hatimu terhadap dosa, takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa, takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh
kita harus belajar untuk bisa menyenangkan hati Tuhan ya di dalam kehidupan kita. Benar. Nah, salah satunya ya Loselen kita membaca firman Tuhan dan berdoa. Iya, benar, Nah, Lose. saat ini nih anak-anak kita mau siapkan hati kita mau sama-sama menyiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk, kita semua silakan duduk. Kita menyanyikan pujian Jesus Love Me, This I Know. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong. They are weak, but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Iya, betul sekali anak-anak. Firman Tuhan yang berkata bahwa Dia mengasihi kita. Oleh sebab itu, kita mau dengan sungguh-sungguh nyanyikan pujian ini yuk. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belongs. They are weak, but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Nah, anak-anak, siapkan hati ya. Loselen, kita mau siapkan hati juga ya. Iya dong, harus. Untuk dengerin firman Tuhan. Yuk. Halo, shalom anak-anak. Senang sekali ya bisa berjumpa dengan kalian kembali di minggu ketiga di bulan Januari. Cepet banget kan ya? Gak berasa banget. Kita sudah masuk ke minggu ketiga di bulan Januari ini. Wah, itu bukti bahwa hari-hari itu memang cepat berlalu loh anak-anak. Dan kita bersyukur sama Tuhan karena hari ini kita akan masuk ke pelajaran kita yang ketiga mengenai tokoh perjanjian. Yang pertama kalian masih ingat kan? Tentunya dong, jangan lupa tentang siapa? Adam ya. Di mana Tuhan berjanji kalau orang itu mau datang minta pengampunan kepadanya, pasti Tuhan akan memberikan pengampunan ya. Dan kemudian yang berikutnya siapa? Nuh ya. Nuh seorang bapak yang bergaul dengan Tuhan ya, dia selalu benar-benar belajar untuk mengerti hati Tuhan dengan hidup melakukan apa yang Tuhan mau dengan setia, dan dia dapat menikmati janji Tuhan yang begitu luar biasa, bukan? Nah, sekarang kita akan belajar yang ketiga. Siapa dia? Kita berdoa terlebih dahulu ya sebelum kita belajar. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini kami akan belajar firman Tuhan. Berkati kami supaya firman Tuhan ini kembali menguatkan kami dan mengingatkan kami kembali bagaimana kami harus hidup di dalam dunia ini dan dapat menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, anak-anak, Lause Malvian mau tanya nih sama kalian. Siapa yang pernah buat janji? Ayo, angkat tangannya. Lause Malvian juga pernah buat janji tentunya. Nah, kalian buat janji apa tuh? Kalau boleh tahu nih, ya. Mungkin ada yang berjanji mau rajin baca Alkitab. Ada yang berjanji mau rajin berdoa. Ada yang berjanji
mau rajin-rajin sekolah minggu. Tapi nih ya, Lause mau tanya, ada nggak yang akhirnya nih ternyata gak sungguh-sungguh baca Alkitab, gak benar-benar rajin berdoa, dan malas-malasan sekolah minggu online? Ayo, siapa angkat tangannya? Pasti ada tuh. Lause Malvian gak bisa lihat, tapi Lause Malvian tahu, percaya pasti ada anak-anak yang boleh dibilang akhirnya tidak menepati janji. Bener nggak? Iyalah, ya kan? Ada yang bilang mau baca Alkitab, baru 2 minggu. Males, ngantuk kalau baca Alkitab. Itu artinya tidak menepati janji. Bilang mau rajin berdoa, tapi ternyata malas-malasan. Makan aja lupa berdoa, ayo. Belajar aja nggak berdoa, ayo. Itu artinya tidak menepati janji. Bahkan ada yang mungkin ya, janji sama mama papa udah mau kurangi main game. Karena selama ini nilainya jadi kurang bagus karena terlalu banyak waktu dipakai untuk bermain game. Wah, anak-anak akhirnya apa yang terjadi? Kita bilang, oke mama, oke papa, I promise, aku janji nih, aku akan mengurangi waktuku bermain. Aku mau belajar dan aku tidak mau sering-sering main game. Tapi apa yang terjadi? Ternyata baru 1 minggu, 2 minggu, wah tangannya udah gatel. Waktu belajar juga gak konsentrasi, ingat-ingat Roblox, ingat-ingat Clash Royale, ingat-ingat game yang lain. Wah, akhirnya yang terjadi apa? Menepati janji gak? Ternyata tidak menepati janji, ya kan? Nah, Lause Malvian juga pernah tidak menepati janji. Dan itulah manusia. Kita ini adalah orang-orang yang suka lupa kepada janji yang telah kita buat. Tapi ada satu pribadi, yaitu siapa? Tentunya Tuhan. Tuhan adalah seorang yang tidak pernah lupa menepati janjinya. Dan itulah yang terbukti atau yang ada di dalam kehidupan siapa? Seorang bapak yang bernama Abraham. Anak-anak, Bapak Abraham ini sempat meragukan janji Tuhan, gitu ya. Kenapa? Ini dia. Kalian pasti tahu bukan? Bapak Abraham ini seorang yang sangat luar biasa, dia kaya, dia hebat, dan tinggal di satu kota yang bernama Ur Kasdim. Nah, pada waktu itu Tuhan memanggil Bapak Abraham, ya, untuk pergi ke satu negeri yang mereka tidak tahu negerinya itu ada di mana, ya. Tetapi dia mau belajar taat kepada Tuhan. Dia membawa istrinya Sarah dan juga Lot dan juga banyak yang dia bawa gitu ya. Untuk pergi ke negeri yang mereka tidak tahu pada waktu itu. Tapi dia mau tetap belajar taat gitu ya. Usianya pada waktu itu 75 tahun. Tuhan pada waktu itu berjanji kepada Abram, ya. Apa yang Tuhan janjikan? Di dalam Kejadian pasal 12 ayat yang kedua, kalian dapat melihat bagaimana Tuhan berjanji mengatakan apa? Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Perhatikan, waktu Tuhan panggil Bapak Abraham, Tuhan berjanji untuk apa? Membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Ya, artinya apa? Melalui keturunan Abraham, nanti akan banyak sekali keturunan-keturunannya yang nanti akan menjadi satu bangsa yang besar. Anak-anak pada waktu usia 75 itu, Bapak Abraham itu belum mempunyai anak dengan Ibu Sarah. Ya, mereka belum punya anak. Jadi waktu dia dengar janji Tuhan bahwa mereka akan menjadi bangsa yang besar, pada waktu itu Bapak Abraham dan Ibu Sarah benar-benar senang banget. Wah, kita akan punya anak, kita akan punya keturunan. Bahkan kita akan menjadi bangsa yang besar sekali. Wah, anak-anak. Tapi apa yang terjadi? Wah, udah umur 75 nih ya. Kemudian umur 80. Belum ada anaknya. Umur 85. Juga belum ada anaknya. Wah, itu yang membuat akhirnya mereka mulai meragukan siapa?
meragukan Tuhan. Mereka pikir-pikir, ini udah tua nih, tapi kok Tuhan belum memberikan anak? Berarti Tuhan punya janji itu tidak bisa dipercaya. Janji Tuhan itu tidak terbukti. Wong sudah umur begini, udah 80, 85, udah tua, ya udah opa-oma, tapi belum dikasih anak. Akhirnya Ibu Sarah ini mulai punya satu ide yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dia suruh apa? Bapak Abraham ini untuk ambil Hagar, pembantunya. Ya udah, kamu menikah saja sama Hagar. Nanti kan kamu bisa punya anak gitu ya. Wah, singkat cerita, akhirnya Bapak Abraham juga mulai tidak percaya pada janji Tuhan karena sudah menunggu lama, sehingga akhirnya dia pikir, gak ada salahnya sih ambil Hagar gitu ya, gak ada salahnya. Ya udah deh, saya ambil deh Hagar, sehingga mereka punya anak yaitu Ismail. Tapi apa yang terjadi? Apakah itu anak yang Tuhan mau? Ternyata bukan itu anak yang Tuhan akan genapi janjinya. Gak bisa, karena memang Tuhan berjanji anaknya itu akan ada melalui siapa? Ibu Sarah, bukan dari siapa? Bukan dari Hagar. Nah, sehingga akhirnya Tuhan kembali datang untuk meneguhkan janjinya. Kalau kalian buka di dalam Kejadian mulai dari pasal 17, kemudian pasal 18, di sana Tuhan ya datang kembali pada saat usianya Abraham berapa? 99 tahun. Waktu itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Tuhan bilang bahwa Tuhan akan datang tahun depan untuk apa? Melihat dia, karena pada waktu itulah Abraham akan memiliki seorang anak gitu ya. Dia akan bilang, aku akan membuat engkau menjadi bangsa ya, bapa sejumlah besar bangsa ya, pada ayat yang keempat. Tapi kemudian Abraham itu dia mikir, astaga, umur aku 99 tahun ini. Tahun depan berarti umurku berapa? Ayo, 99 tambah 1 berapa? Lausema itu cemen, Lause kecil banget. 100, betul, 100 tahun. Nah, anak-anak, jadi Bapak Abraham pikir, tahun depan kan aku umur 100. Si Sarah itu umur 90. Bagaimana mungkin bisa punya anak? Jadi dia tertawa dalam hati. Dia gak percaya janji Tuhan itu. Dia meragukan janji Tuhan itu. Sehingga akhirnya anak-anak kembali Tuhan datang ya. Di dalam pasal 18 itu kalian bisa melihat di mana Tuhan kembali datang untuk meneguhkan janjinya. Bahwa benar mereka akan memiliki keturunan, mereka akan punya anak. Tapi waktu Sarah dengar itu bahwa tahun depan dia akan melahirkan, apa yang terjadi? Sarah percaya gak pada janji Tuhan? Sarah gak percaya lah. Dia ragu sama janji Tuhan ya. Dia apa yang dia lakukan? Di dalam pasal 18 ayat yang ke-14 gitu ya. Kalian lihat di sana ya. Di ayat 13 dulu. Di sana Sarah itu tertawa gitu ya. Jadi di dalam ayat 12 deh, kalian lihat dari ayat 12 ya, di dalam pasal 18 Kejadian. Di situ dikatakan, jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, aku akan berahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan Tuanku sudah tua. Kemudian Tuhan tahu dong apa yang dilakukan oleh Sarah, bahwa Sarah itu tertawa, sehingga Tuhan itu kasih tahu sama Abraham, begini, mengapakah Sarah tertawa? Dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak, sedangkan aku telah tua? Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Wah, Tuhan bilang, hei, kalian itu lupa ya, aku ini Tuhan, tidak ada yang mustahil buat aku. Aku sudah berjanji, dan janjiku itu pasti akan aku genapi. Wah, anak-anak, mereka itu ragu kan, sehingga akhirnya Tuhan itu tegur mereka. Nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan memang terbukti, anak-anak terbukti bahwa Tuhan itu kalau berjanji, dia tidak mungkin mengingkari janjinya. Atau Tuhan tidak mungkin tidak menepati janjinya. Kalau Tuhan sudah berjanji, maka Tuhan pasti akan menepati janjinya.
Yang Tuhan minta adalah Abraham dan Sarah percaya saja kepada janji Tuhan. Sekalipun janji itu pertama kali waktu mereka usia berapa? 75 tahun. Digenapinya pada umur berapa? 100 tahun. Nunggu penggenapannya berapa lama? 25 tahun. Lama enggak? Ya lama. Tapi Tuhan mau supaya mereka belajar benar-benar percaya, beriman kepada Tuhan. Jangan ragu. Tuhan itu Tuhan yang tidak akan pernah mengingkari janjinya. Sekali Tuhan berjanji, maka Tuhan akan menggenapinya. Itu sebabnya Tuhan minta supaya Abraham dan Sarah benar-benar menaruh percaya dan iman yang sungguh kepada Tuhan. Dan benar yang terjadi apa anak-anak? Mereka melihat bagaimana Tuhan memberikan mereka anak di usia yang sudah sangat tua. Itu bukti bahwa tidak ada hal yang mustahil bagi Tuhan. Dan sejak itu Bapak Abraham belajar percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya, dia tidak lagi meragukan Tuhan, sehingga waktu Tuhan perintahkan supaya mempersembahkan Ishak gitu ya, Abraham tidak marah-marah atau tidak berkata sama Tuhan begini, aduh Tuhan, aku kan punya anak susah nih, ini juga darimu, kenapa sekarang anak ini disuruh dipersembahkan? Abraham tidak berkata begitu, tapi dia belajar taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dan pada waktu dia mau membunuh anaknya untuk dipersembahkan kepada Tuhan, Tuhan memberikan gantinya ada domba ya yang ada di sana di semak belukar itu, sehingga itu yang dipakai untuk diberikan persembahan kepada Tuhan. Di sini anak-anak lihat, sejak dia tidak percaya, dia bertobat karena dia telah melihat bagaimana Tuhan itu betul-betul menepati janjinya. Tuhan memberikan apa yang Tuhan sudah janjikan. Dia diberikan seorang anak yang bernama Ishak tentunya. Dan dia akhirnya menjadi seorang bapak, orang percaya atau beriman. Karena dia sungguh-sungguh tidak lagi meragukan Tuhan. Sehingga akhirnya karena dia tidak ragu kepada Tuhan, dia percaya kepada janji Tuhan. Dan dia akhirnya dapat menikmati janji Tuhan. Dan Abraham dan Sarah dapat menerima janji Tuhan. Dan sampai hari ini Bapak Abraham dikenal sebagai Bapak orang percaya, Bapak orang beriman. Dan itulah yang Tuhan mau juga ada di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita sudah mendengar dan menerima banyak janji Tuhan dalam hidup kita. Janji Tuhan menyertai kita, janji kekuatan daripada Tuhan, janji bahwa Tuhan terus akan memberikan penghiburan kepada kita, janji bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Kita harus percaya itu. Dan kita sudah lihat kan, itu nyata. Tuhan menjaga dan pelihara kita. Buktinya kita masih tetap sehat. Buktinya kita masih punya tempat tinggal. Buktinya kita masih bisa makan. Kita masih bisa sekolah, kita masih bisa belajar, masih bisa ibadah online, kita masih punya baju, kita masih punya banyak hal, kita masih punya keluarga, kita masih punya teman-teman, kita masih punya lause-lause, kita masih punya banyak sekali dalam hidup kita. Itu bukti janji Tuhan yang sungguh nyata bahwa Dia pelihara kita, Dia jaga kita, Dia beri kekuatan kepada kita, Dia menemani kita. Dia terus ada dan kita harus terus percaya dan memegang janji Tuhan itu. Jangan pernah meragukan janji Tuhan. Sekalipun kita punya masalah, sekalipun kita lagi sedih, kita lagi susah. Tapi sebagai anak Tuhan, Tuhan mau kita tetap belajar percaya kepada Tuhan, percaya kepada janjinya. Sehingga kita tidak usah sampai takut waktu ada masalah, kita sedih banget, kita sampai marah-marah, aduh Tuhan kenapa begini, gak boleh. Sebagai anak Tuhan kita harus cepat-cepat lihat dan pegang janji Tuhan. Dan kamu akan dapat melihat dan menikmati bagaimana janji Tuhan itu akan nyata bagi hidup kamu. Yang Tuhan minta satu, kamu belajar percaya. Belajar beriman, jangan ragu kepada Tuhan, pegang janji Tuhan.
Waktu kamu pegang janji Tuhan, kamu percaya sungguh kepada Dia, kamu beriman kepada Dia, kamu tidak meragukan Tuhan, maka kamu akan melihat bagaimana Tuhan benar-benar menepati janji-janjinya yang begitu luar biasa, begitu indah dalam hidup kita. Bahkan janji yang akan kita nikmati nanti apa? Yang paling akhir, yaitu kita akan menerima hidup yang kekal bersama dengan Tuhan di mana? Di surga. Karena itu sebelum kita sampai di surga, kita harus selalu pegang janji Tuhan. Jangan pernah kita meragukan janji Tuhan atau meninggalkan, melepaskan janji Tuhan. Oke, anak-anak? Mau? Mau dong jadi seperti Bapak Abraham yang jadi bapak orang percaya, bapak orang beriman ya. Jangan jadi Bapak Abraham yang meragukan Tuhan ya, tapi menjadi Bapak Abraham yang beriman dan percaya. Jadi brave kids yang benar-benar luar biasa, yang selalu percaya pada janji Tuhan, yang selalu memegang janji Tuhan. Dan anak-anak brave kids, dimanapun brave kids berada, kalian akan menikmati janji-janji Tuhan yang indah, yang luar biasa. Amin. Amin dong Lause. Yuk kita lipat tangan, tutup mata ya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami bahwa Tuhan selalu berjanji dan pasti akan menepati janjinya. Kami hanya diminta untuk belajar percaya dan tidak ragu kepada janji Tuhan. Karena itu tolong kami Tuhan supaya kami selalu percaya dan memegang janji Tuhan yang indah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, anak-anak sudah siap mau melanjutkan pujian kita dan memberikan persembahan? Pastinya dong. Silakan ya, berjumpa kembali dengan siapa? Lause Yunia dan Lause Lenlen. Bye, God bless you. Nah, Lause Lenlen, Iya, Lause. tadi kita belajar dari tokoh Abraham ya, Lause. untuk kita jangan ragu kepada janji Tuhan. Ya Lause Lenlen ya. Betul, Lause. Tadi Bapak Abraham tuh walaupun umurnya sudah sampai 100 tahun, sudah baru tua ya, dia Lause, ya. baru sudah tua dan baru mempunyai anak. Tetapi dia tetap setia loh ya pada Iya. janji Tuhan ya, dan dia tidak ragu bahwa Tuhan Percaya sama Tuhan ya, Lause, iya, ya. Tuhan akan menepati janjinya. Nah, anak-anak juga kita harus sama-sama seperti itu anak-anak. Belajar seperti Bapak Abraham ya. Jangan ragu kepada janji Tuhan. Sekarang kita mau bersyukur untuk penyertaan Tuhan buat kita semua. Kita mau memberikan persembahan buat Tuhan anak-anak. Ya, anak-anak bisa scan apa? QR, Lause Lenlen? Lause. Iya, QR-nya yang di Minta sini. tolong papa mama ya. Iya, yuk sambil mempersiapkan persembahan kita mau nyanyikan pujian bersyukur kepada Tuhan sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Sambil kita memberikan persembahan, kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Iya, kita mau bersyukur terus kepada Tuhan ya Iya, Lause Lause. Lenlen, untuk penyertaan Tuhan buat kita semua. Minta Lause Lenlen berdoa ya. Iya. Terus sekalian Lause Lenlen untuk doa berkat, doa tutup ya. Oke, Lause. Ya anak-anak semua lipat tangannya, tutup matanya ya.
Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami sudah beribadah. Terima kasih buat pimpinan Tuhan hari ini, sehingga kami boleh duduk manis dari awal sampai sekarang ya Tuhan. Terima kasih juga hari ini kami sudah memberikan persembahan. Biarlah persembahan ini boleh dipakai di sekolah minggu kami. Berkati juga Papa Mama supaya tetap menjadi saluran berkat-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami mau mengakhiri ibadah kami hari ini. Biarlah Engkau memimpin kehidupan kami selalu ya Tuhan. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Yeay, ibadah kita udah selesai Iya, ya. Lause. Nah, anak-anak, jangan lupa ya setiap minggu harus tetap setia beribadah kepada Harus Tuhan. rajin ibadah ya Lause ya. Iya, Lause tunggu minggu depan ya. Oke. Jangan lupa Lause Len-Len kirim foto aktivitasnya. Oh iya, Lause, bener. Anak-anak Iya. jangan lupa ya. Masih banyak loh yang suka lupa ya bikin. Ya, Tunggu sama anak-anak. Lause-nya ya. Kirim foto di kelasnya masing-masing. Iya, Oke, Lause. sampai jumpa minggu depan. Shalom, bye. Bye. Kita mengatakan aku mengasihi Tuhan, aku mau mencintai. Siap-siap yang di rumah. Dalam-dalam cinta, lebih dalam, lebih dalam dari apapun, besar-besar kasih-Mu Tuhan, lebih besar dari apapun. Aku mengasihi
Dalam cintamu Tuhan, lebih dalam dari apapun. Besar-besar kasih-Mu Tuhan, lebih besar dari apapun. Aku mencintaimu, aku mencintaimu. Yesus Tuhan selamatku, selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Balik ya. Selamanya Engkau Yesus Tuhan. Sekali lagi ya. Kita mau lebih semangat lagi. Kita mau katakan aku mengasihi Tuhan, aku mau mencintai Dia. It's good to see you in me. I'm so glad that you came. It's good to see you here in me. I'm so glad that you came. The Lord loves you. Semangat ya. Waduh. Apalagi kita tahu ya bahwa Tuhan itu mengasihi kita ya. Kasih-Mu Tuhan, lebih besar dari apapun. Aku mengasihi Dirimu, aku mencintaimu. Yesus, Yesus Juru Selamatku, selamanya Engkau Yesus yang selamatku. Di bawah Tuhannya. Mazmur 121 ayat 7. Tuhan menjaga Fanya.